Kanan proposal karya ilmiah, ada lambang perguruan tinggi, ada nama mahasiswa, ada nama program studi pasca sarjana, ada waktu pengajuan. Judul dibuat secara denotatif, bukan konotatif. Jadi tidak perlu diksi atau kata-kata yang berhubungan. Terima kasih. Jadi kalau Anda mengatakan X, tulis X. Harus denotatif. Judul juga harus jelas, menunjukkan dengan tepat topik masalah yang terkait dan tidak membuka peluang penafsiran yang berbeda. Setiap orang punya pemahaman yang sama mengenai judul itu. Yang kedua, keterangan jenis proposal karya ilmiah. Ada tulis proposal disertasi. Ketiga, lambang perguruan tinggi. Anda tulis misalnya UIN Syekh Nurjati Cirebon, ditempatkan di tengah halaman dengan diameter sebesar 5 sampai 5,5 cm. Nama mahasiswa. Nama mahasiswa ditulis secara lengkap sesuai dengan ijazah yang diperoleh dalam jenjang pendidikan sebelumnya. Ahmad Fulan, tulis Ahmad Fulan, tidak perlu MPD, tidak perlu MAG. Bagaimana dengan Kiai Haji? Sama, tidak perlu. Sebab proposal itu harus genuine, genuine, asli alami. Proposal itu harus asli alami. Kelima, nama program studi pasca sarjana. Anda tulis misalnya program doktor PAI pasca sarjana Sunan UIN Syekh Nurjati Cirebon. Waktu pengajuan ditunjukkan dengan penulisan tahun saat proposal disertasi diajukan. Sederhana. Ini halaman depan yang disebut sebagai bagian awal. Kita lihat bagian utama. Ini memerlukan sedikit pemikiran. Pertama, latar belakang penelitian. Jadi yang pertama Anda tulis ialah latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian bukan latar belakang masalah. Pada dasarnya merupakan alasan fundamental perlunya peneliti melakukan penelitian tertentu. Isinya berupa masalah, isu, dan fenomena yang melatar belakangi penelitian, bukan yang melatar belakangi masalah. Catat baik-baik. Jadi latar belakang penelitian adalah latar belakang yang melatar belakangi penelitian, bukan latar belakang yang melatar belakangi masalah. Baik. Lanjutkan. Secara praktis, latar belakang penelitian berisi uraian mengenai masalah, isu dan atau fenomena yang muncul di lapangan yang relevan dengan judul atau topik penelitian. Lalu, research problem atau permasalahan utama yang sekaligus menjadi alasan kuat perlunya topik tertentu diteliti. Setelah research problem ini dapat dikembangkan menjadi pertanyaan penelitian atau research questions. Jadi dia menjadi dasar atau babonnya pertanyaan penelitian. Babonnya dari situ. Rumusan masalah. Berdasarkan kajian latar belakang di atas, peneliti hendaknya mengemukakan rumusan masalah utama penelitian atau research problem. Bagian ini menjelaskan hal yang menjadi masalah utama dalam penelitian. Selanjutnya, research problem dijadikan acuan dalam menyusun sejumlah pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian harus disusun secara sistematis dalam arti urutan yang logis dan sesuai dengan variabel atau aspek yang diteliti. Selain itu, pertanyaan penelitian juga harus singkat, jelas, eksplisit atau tidak menulis dan relevan dengan research problem seperti yang saya katakan dan variabel aspek yang terdapat pada judul penelitian. Ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian memuat poin-poin sasaran spesifik yang menjadi target yang harus dicapai oleh peneliti dan sifatnya resiprokal.
dalam arti selaras dengan isi pertanyaan penelitian. Jadi kalau pertanyaan penelitiannya A, B, C, D, tujuan penelitiannya A, B, C, D. Jangan D, E, F. Kan aneh kalau begitu. Itu harus konsisten aja. Maka penelitian dibagi dua, ada yang theoretical significance dan practical significance. Yang theoretical significance itu manfaat keilmuan, misalnya untuk mengembangkan hasanah keilmuan di bidang pendidikan Islam, dan itu umum, siapa saja boleh pakai. Sedangkan manfaat yang sifatnya sosial, manfaat sosial atau manfaat praktis, itu biasanya menyebut lokus penelitian. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan bla 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 di pesantren A, di madrasah B, di sekolah A dan sebagainya. Sebutkan lokus. Sebab lokus dan masyarakat di lokus itulah yang lebih berhak menerima manfaat praktis dari hasil penelitian mereka. Kerangka berpikir ini agak beda ini, dan memerlukan lebih banyak perhatian. Tidak sulit, tetapi memerlukan lebih banyak perhatian. Pada dasarnya, kerangka berpikir atau kerangka pemikiran rasional adalah sikap dan persepsi peneliti sendiri. Sikap dan persepsi peneliti sendiri, bukan orang lain, bukan pakar di luar sana. Mengenai apa? Mengenai aspek atau variabel yang akan diteliti, bukan kajian teoritis. Bukan juga latar belakang penelitian. Selama ini saya lihat kerangka berpikir isinya kajian teoritis, isinya latar belakang penelitian, sehingga latar belakang penelitian pada subbab pertama sudah disebutkan, di kerangka berpikir muncul lagi. Buang waktu saja itu. Bolak-balik saja. Nanti kajian pusakanya begitu lagi. Ini orang nulis apa? Tidak sesulit itu. Tidak sulit yang dibayangkan orang, sehingga orang perlu menerabas jalan yang sebetulnya tidak perlu diterabas. Sebetulnya yang adanya ini saja kopi berkali-kali. Isinya sama. Sikap dan pandangan pemikiran peneliti tadi hendaknya diverifikasi atau ditahqiq dengan menggunakan teori, konsep, dalil, dan peraturan yang relevan hingga menghasilkan paradigma penelitian, research paradigm. Jadi ujung kerangka berpikir ialah research paradigm. Ada yang bertanya, bagaimana kalau tidak ada research paradigm? Ya tidak apa-apa kalau kamu tidak bisa. Dan saya ingin bisa, ya belajar. Research paradigm itu penting. Dalam penelitian berkelas, dalam penelitian berkelas yang namanya research paradigm selalu ada. Mengapa? Karena research paradigm itu dapat menutur langkah peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Dia menjadi pedoman. Research paradigm itu. Jadi tidak ngawur. Begitu dia lupa akan sesuatu, dia lihat research paradigm. Loh, kok ini belum saya? Balik dia. Atau dia salah melakukan sesuatu, lihat research paradigm. Ini kan harusnya ini dulu, baru ini, baru yang lainnya. Research paradigm. Begitu. Ya, contoh paradigma berikut ini. Contoh sederhana. Ada yang lebih rumit. Saya tidak ingin merumitkan Anda. Saya tidak ingin membuat Anda merasa dipersulit oleh saya. Yasiru wala tu'asiru. Yasiru wala tu'asiru. Nggak boleh mensulit orang. Ya, tapi kalau saya sudah berusaha untuk tidak menyulitkan orang masih saja merasa sulit. Gimana itu? Gimana ya? Adanya begini. Kurang serius ya. Nah, kita lihat. Ini contoh sederhana. Research paradigm itu yang sederhana terdiri atas dua komponen ya. Satu komponen luar, satu lagi komponen dalam. Komponen luar itu kita pandang sebagai landasan pemikiran kita. Umumnya landasan filosofis
epistemologis. Landasan epistemologis yang dijadikan dasar, dijadikan rujukan, dijadikan dasar, dijadikan rujukan, dijadikan sumber pemikiran sehingga Anda bisa melakukan penelitian dalam kotak ini. Yang kedua ialah ini kotak berikutnya. Anda bekerja di sini, bukan di atas. Tapi Anda mengerjakan bawah ini berdasarkan landasan di atas. Ini tidak bisa ditinggalkan bagian atas. Anda bisa lihat sendiri. Undang-undang nomor sekian tentang sistem pendidikan nasional. Di situ ada SMA, ada MA, ada MI dan sebagainya. Lagi PP nomor 57 tahun 2021 tentang SMP, Standar Nasional Pendidikan. Itu kan ada standar-standar. SMA seharusnya bagaimana, SMP seharusnya bagaimana, MTS seharusnya bagaimana, kan ada di situ. Lalu yang ketiga, teori manajemen pendidikan. Semua ini kita jadikan rujukan sebagai landasan. Sehingga kita berani meneliti SMA, sebut saja Subhanallah. Yang satu SMA Subhanallah, yang lainnya SMA Alhamdulillah. Satu di Kota Cirebon, satu lagi di Kota Cirebon. Biar elit. Itu yang diteliti, lihat ke kanan, aspeknya proses manajemen pendidikan di SMA Islam Subhanallah dan SMA Islam Alhamdulillah. Sumber-sumber pendidikan di SMA Subhanallah dan SMA Islam Alhamdulillah. Begitu juga dengan input dan output siswa. Ini yang kita teliti. Kita tentukan ini dari sekarang. Lalu kita berangkat ke kegiatan penelitian. Anda lakukan penelitian berupa kajian pustaka, lalu penelitian lapangan. Kajian pustaka dulu boleh atau bersamaan saat Anda melakukan kajian pustaka, Anda juga melakukan penelitian lapangan. Bisa, tidak ada masalah. Itu soal teknis saja, bukan soal prinsipal, itu teknikal. Lalu analisis data, data dianalisis dan kajian pustaka yang ada. Lalu melakukan studi benchmark, studi perbandingan. Saya sudah jelaskan pada video apa itu studi benchmark. Nah, rencana produk Anda SMA Islam Plus. Jadi nanti bisa saja SMA Islam Subhanallah itu ada plusnya. SMA Islam Plus Subhanallah. Apa plusnya? Ya terserah Anda nanti. Anda dapat data dari lapangan. Nanti Anda akan berpikir, akan merefleksikan hasil simpulan hasil analisis Anda. Wah, kalau begini harus dibikin plus nih, biar keren misalnya. Jadi jangan hanya pakai Subhanallah, pakai plus. Plusnya misalnya setiap satu kelas SMA kelas 1 hafal 1 juz, SMA kelas 2 hafal 2 juz Quran, SMA kelas 3 hafal 3 juz. Yang namanya lulusan SMA Islam Subhanallah dan SMA Islam Alhamdulillah, kalau dia lulus dia harus apa? 3 juz. Itu plusnya. Mungkin ada plus yang lain. Misalnya entrepreneurship. Mereka kita ajari berwirausaha. Minimal mereka punya pemikiran kewirausahaan. Pemikiran kewirausahaan itu akan mendorong siswa menjadi anak-anak yang kelak mandiri. Nabi Muhammad kan sejak kecil diajari kewirausahaan. Ya kan? Iya. Sejak kecil. Seorang pewirausaha yang tangguh. Itu. Jadi tidak tidak menggantungkan kehidupan pada orang lain. Kita lanjutkan sekarang. Berpikir sejarah. Saya tempoh hari terima WA, saya setuju dengan nomor berapa ini saya lupa. Anda mau pilih yang mana? Tentang ini. Mana judul yang menurut Anda cocok untuk paradigma penelitian di muka? Sebutkan Anda. Perbandingan antara SMA Islam Alhamdulillah dan SMA Islam Subhanallah di satu sisi, dengan SMA Islam Plus di sisi yang lain. Itukah judulnya? Kedua, kebijakan penyelenggaraan pendidikan menengah Islam dan dampaknya terhadap mutu lulusan.
Ketiga, keefektifan penyelenggaraan pendidikan Islam dan dampaknya terhadap urusan. Keempat, kok bisa satu lagi? Pengaruh manajemen pendidikan terhadap mutu lulusan. Anda bebas memilih, ya. Tetapi Anda harus bertanggung jawab menyampaikan alasannya. Silakan aja, pilih yang mana. Tapi sekedar isyarat dari saya, di antara empat ini yang mencolok salahnya ialah nomor satu di bawah, nomor 4 maksud saya. Mencolok sekali salahnya itu. Meskipun ada manajemen pendidikan, ada sumber-sumber pendidikan, ada kajian manajemen pendidikan. Meskipun landasannya ada teori manajemen pendidikan. Nomor 4 ini pengaruh manajemen pendidikan terhadap mutu lulusan. Kekeliruannya sangat mencolok, dan kedua, kalaupun tidak dianggap keliru itu menjadi common sense. Pengetahuan yang sudah lazim diketahui orang jawabannya. Pengaruh tidur siang terhadap perasaan ngantuk. Betul tidak? Ada nggak pengaruhnya? Ada. Tidur siang. Orang yang ngantuk baru dia tidur. Berpengaruh tidak tidurnya terhadap hilangnya rasa ngantuk? Pengaruh. Berpengaruh tidak? Iya. Harus dijawab berpengaruh. Iya, Masa berpengaruh. Nah itu yang saya maksud dengan common sense. Sudah pasti. Common sense. Sudah mafhum kan? Baru makan udah kenyang, udah. Lapar. Pengetahuan yang sudah lazim diketahui orang lain dan tidak perlu diteliti. Yang diperbincangkan itu tidak perlu mubazir seperti dalam kerjaan. Katakan yang lain yang lebih bermanfaat. Pengaruh rajin belajar bahasa Arab Pandai berbahasa. terhadap kepandaian berbahasa Arab. Perlu tidak diteliti? Tidak. Perlu tidak? Tidak. Tidak, karena itu merupakan Common sense. sense. Jadi jangan jadi pengangguran deh. Banyak yang perlu diurus. Kalau ini Prof, misalnya nih ya, Ya. pengaruh tidur siang terhadap perkembangan otak anak